Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama John Itung. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan melakukan pemasangan keyboard tanam laptop Asus X441M. Nah, ini saya beli di Shopee guys ya. Untuk keyboardnya ini harga puluhan ribu, harga terjangkau. Nanti link pembelian dari keyboardnya ini nanti ku taruh di deskripsi. Nah, oke, kita akan tanam untuk keyboardnya ke bodi depan atau ke bodi atas guys ya. Dan untuk video tutorial pelepasan keyboard yang lama, link video ada di deskripsi. Atau teman-teman pengen lihat atau nonton video dari awal ya, dari pelepasan keyboard kemudian pemasangan keyboard yang baru, link ada di deskripsi guys ya. Nah, ini kita pasang penguncinya atau penutup bagian sampingnya ini ya, itu kita pasang kembali. Dan untuk laptopnya posisinya sudah kubongkar seperti ku bilang di awal tadi. Kalau teman-teman pengen lihat tutorial pelepasan keyboard yang lama, link ada di deskripsi. Atau teman-teman pengen menonton dari awal pelepasan sampai pemasangan, link ada di deskripsi. Di sini kamu bisa gunakan lem lilin atau lem tembak seperti itu guys ya. Ini kita tanam kembali untuk keyboardnya. Link pembelian ada di deskripsi. Harganya ini berubah-ubah tapi tidak terlalu mahal, hanya puluhan ribu guys ya untuk harga dari keyboardnya ini. Nah, di sini saya coba akan melakukan pengeleman guys ya. Kita pasang semua. Nah, ini kita lemkan seperti itu guys ya. Kita lemkan. Saya gunakan lem tembak atau lem lilin. Jadi tinggal saya panasi pakai solder, dia mencair, lalu kita tempelkan seperti itu. Nah, oke, kita kasih cepat aja, kita percepat video demi untuk mempersingkat durasi kita guys ya. Nah, ini tinggal kita lemkan ya, lalu kita akan menanam keyboard ini. Jangan sampai kelupaan untuk pengunci keyboardnya itu ya. Nah, itu kita dulukan ya, kita tanam dulu. Nah, seperti itu, lalu kita lem. Nah, ini laptop seperti ini rata-rata dia pakai keyboard tanam ya. Kalau yang jadul-jadul atau zaman dulu kan bisa ganti keyboard itu, kita tidak melepas casing depan, tapi untuk tipe ini kita mesti melepas casing yang ada di depan atau di atas dari laptop ini ya, laptop Asus X441M ya, made in China. Oke. Nah, ini kita beralih ke sini ya. Oke, kita lem semua ya, kita paskan atau kita lemkan di bekas keyboard yang kita lepas untuk penguncinya itu guys ya. Jadi ketika keyboard yang baru ini dipasang, jadi dia langsung pas ke plastik bekas dari keyboard yang lama bertanam. Nah, untuk lem lilinnya ini kita bisa gunakan sebagai lem untuk menanam keyboard ini. Kita terus memberi lem seperti itu ya. Oke guys, kita tanam aja tuh ya. Oke, nah, oke, kita kasih lem tembak atau lem lilin ya. Oke, seperti itu. Pokoknya jangan sampai ada yang terlewatkan. Kita kasih lem semua guys ya. Oke. Nah, di sini lagi. Jangan sampai ada yang tidak kebagian lem ya. Pokoknya semuanya kita lem. Kita tekan keyboardnya lalu kita lem. Seperti itu guys ya. Sip. Oke. Ya, kita tanam keyboardnya ya, namanya juga keyboard tanam. Kita tanam menggunakan lem lilin atau lem tembak.
Oke, seperti itu saja untuk lemnya, tidak usah terlalu banyak ya, sedikit-sedikit saja. Oke, nah bagian sini lagi kita lemkan, kita tanam untuk keyboardnya. Dan untuk lem lilin ini bisa saja kita gunakan untuk mengelem atau menanam keyboard laptop atau notebook seperti ini ya. Oke. Iya. Ini sebentar lagi akan selesai untuk pengeleman keyboardnya ini guys, atau penanaman keyboardnya ini. Oke. Iya, kita terus menanam keyboardnya ya. Oke. Lalu kalau sudah selesai, di sini kita akan pasang casing tengahnya ya. Casing depannya maksudnya, atau casing atas, bukan casing tengah. Jadi ini casingnya ini atas sama bawah atau depan sama belakang, cukup dua itu, tidak ada yang di tengah guys ya. Nah semuanya kita kasih seperti itu. Saya percepat videonya demi untuk mempersingkat durasi kita guys ya. Oke, kita pasang seluruh atau semua ininya ya, maksudnya kita kunci semua bekas kuncian keyboard yang lamanya. Maksudnya seperti itu ya. Oke. Bagian pinggirannya apa? Kalau sudah semua, nah ini sudah. Kita akan memasangnya ya, casing atas atau casing depannya. Nah ini kita lemkan dan itu sudah ada double tipnya guys ya. Nah ini kita pasang fleksibel touchpad ya, kabel fleksibel touchpad kita pasang. Oke, kita paskan sepas-pasnya ya, kita pasang ke konektor touchpadnya ya. Oke. Ya seperti itu. Lalu kita kunci dan lalu kita akan pasang untuk keyboardnya ini ya. Kita akan pasang ke laptopnya. Nah oke. Ini kita pasang betul-betul. Oke. Nah ini kita mengambil casing depan atau casing atasnya ini. Lalu kita pasang ya. Kita pasang untuk kabel fleksibel keyboard sama touchpadnya ya. Nah seperti itu saja bang. Oke, kalau sudah kita pasang juga kabel fleksibel touchpad ya. Kabel fleksibel keyboardnya sudah kita pasang ya. Oke. Iya, kita pasang juga kabel fleksibel touchpadnya. Seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita pasang kembali untuk casing atas atau casing depannya ini ya. Dan keyboardnya sudah kita tanam atau sudah kita pasang ya. Nah ini kita paskan. Lalu kita akan memasang semua baut yang ada. Saya percepat video ini, persingkat durasi kita guys ya. Nah ini bagian pinggirannya, semua bautnya jangan sampai ada yang tertinggal, kita pasang semua. Saya percepat video ini kembali demi untuk mempersingkat durasi kita bang ya. Oke, kita pasang seluruh atau semua baut-baut yang ada. Oke. Ya, kalau sudah di sini kita akan uji coba, kita akan melakukan pengetesan terhadap keyboard yang kita pasang itu ya. Kita di sini lanjut memasang semua baut-baut yang ada. Jangan sampai baut ada yang ketinggalan dan kita akan lakukan pengecekan keyboardnya. Nah, di sini kita akan coba on kan.
Ya, kita charger dulu, kita akan tes on kan apakah ini mau hidup. Nah, itu saya tekan tombol on off dan sudah nyala untuk laptopnya Asus X441M. Ini adalah keyboard yang lama, video pelepasan untuk keyboard yang lama link ada di deskripsi, atau teman-teman pengen nonton full video dari pelepasan keyboard sampai pemasangan keyboard yang baru, link ada di deskripsi. Dan untuk link pembelian keyboard ini ada juga di deskripsi. Dan keyboardnya aman, tidak tenggelam, itu sudah kita lihat bagus guys ya. Oke, dan saya sudah mereview keyboardnya ini dengan harga sekian, apakah worth it dengan kita diberikan kualitas yang seperti ini. Link ada di deskripsi. Demikian saya John Itung, see you the next video my brotherku.